A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali pada Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang saat ini sedang ada di luar negeri. Selalu kami doakan semoga para sedulur semuanya beserta keluarga selalu sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dilancarkan, dibukakan pintu-pintu rezekinya, dikabulkan seluruh cita-cita dan hajat-hajatnya, dan yang terpenting diberikan keistiqomahan dalam ibadah-ibadahnya. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam serta selawat senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali pada Padepokan Cahaya Siliwangi akan menghadirkan sebuah konten viral berkaitan dengan situasi, kondisi, dan fenomena yang terjadi di Nusantara maupun di seluruh dunia, berkaitan juga dengan tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang menjadi sorotan banyak orang saat ini. Ya, kembali kami ingin mengingatkan pada para sedulur semua, beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah 3 minggu ya, beberapa minggu yang lalu negara Indonesia mengambil satu inisiatif untuk menjaga ataupun mengirimkan pasukan perdamaian melalui PBB yang dikenal dengan sandinya pasukan Garuda Kongo, ada Kongo-Kongonya gitu ya, saya nggak paham. Yang jelas ini satu bentuk kepedulian bangsa Indonesia terhadap kondisi dunia tentunya, dimana ini sudah menjadi marwahnya militer kita, menjadi militer yang bebas aktif, yang selalu mendukung perdamaian di dunia manapun. Dan kalau tidak salah juga saya membaca sejumlah 1087 personil ya yang dikirimkan, itu lengkap dengan seluruh tim-tim yang dibutuhkan dalam setiap misi perdamaian. Nah, kita paham bahwa beberapa hari yang lalu terjadi musibah yang luar biasa ya, bencana atau azab, kita katakan saja azab, karena terjadi di wilayah Israel. Nah, sementara kan perseteruan antara Israel juga sudah meluas ya kepada negara Lebanon, karena ada pasukan apa di sana, Hizbullah ya, Lebanon tuh ya, kalau nggak salah Hizbullah ya, yang selalu bersitegang dengan pihak Israel. Nah, sementara pasukan Garuda yang dikirimkan itu memang ditempatkan di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel. Jadi sangat memungkinkan sekali ada kontak fisik ataupun kontak senjata di antara pasukan kita dengan Israel tentunya. Dan beberapa hari yang lalu saya banyak melihat berita di media juga untuk pengecekan nanti ya, benarkah atau hanya hoax Kang ya. Waktu itu ada berita sekitar 40 pasukan Garuda tewas kan ya, diserang oleh pihak IDF. Nah, nanti kita cek. Ada juga tadi saya baru lihat yang terbaru, ada 2 tentara yang tewas karena tentara Israel atau IDF itu menyerang pos-pos UNIFIL. Jadi semua tentara perdamaian yang dari negara manapun di situ di bawah satu bendera PBB yang sebut UNIFIL ya, saya nggak tahu singkatannya apa, dan pos-posnya itu diserang katanya tentara IDF. Nah, ini juga berita saya belum pasti ya, maka nanti kami akan coba tarik sosok goib dari pasukan kita tentunya yang sudah muslim, yang terdekat dengan wilayah pasukan Garuda tempatkan, untuk mengetahui situasi dan kondisi terakhir dan mempertanyakan berita-berita yang saat ini beredar di media sosial ya. Jadi itu ya kronologisnya, kita akan menghadirkan informasi terupdate kondisi yang terjadi dengan pasukan Garuda yang dikirimkan oleh negara Indonesia, bagaimana kondisinya, bagaimana perkembangannya di sana. Nanti
Insya Allah kita sudah mempersiapkan pasukan-pasukan di sini yang sudah kami muslimkan lewat kemarin ya. Kita beberapa minggu kemarin sudah melakukan eksplor di tempat-tempat yang memang banyak mengambil korban, dan ternyata ada kerajaan-kerajaan bangsa goib yang memiliki pasukan sangat banyak, yang mereka juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk membantu apabila dibutuhkan ya. Insya Allah kita lihat dulu, kita cek dulu situasi kondisinya. Dan saya sudah ditemani dengan Kang Nun Nusantara sebagai mediator kesempatan kali ini. Siap Kang ya? Insya Allah siap. Konsentrasi. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator untuk mengganggu, menghalangi proses mediumisasi ini, maka otomatis terlempar, terpental ke neraka jahanam. Allah berlapis-lapis, tidak bisa ditembus. Dan radius 100 meter dari tempat ini kami bentengi dengan pagar goib, menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tidak ada yang bisa menembusnya. Yang berusaha menembusnya maka akan hancur luluh semuanya. Allah sallallahu alaihi wasallam, terbenteng semuanya, radius 100 meter. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya mohon dihadirkan salah satu goib dari pihak kami yang sudah ditugaskan untuk membantu pasukan-pasukan muslim di sana, yang area tugasnya paling dekat dengan area pasukan Garuda dari negara Indonesia yang sedang bertugas, yang paling dekat, yang mengetahui kejadian-kejadian yang menimpa pasukan Garuda. Atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, mohon untuk hadir di tempat ini dan masuk dalam tubuh mediator. Allah masuk. Sallallahu. Sinkron. Energi panjenengan disinkronkan dengan tubuh mediator. Energi dan tubuhnya dan wujudnya semuanya disinkronkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita suara itu sambung otomatis, bisa berbicara bahasa manusia dan menggunakan bahasa kami di sini. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panjenengan sudah muslim? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum saya berdialog atau kita berdialog, mohon tolong panjenengan bisa memperkenalkan diri yang berkaitan dengan panjenengan pada para penonton video kami, supaya mereka paham dengan siapa saya berdialog saat ini. Perkenalkan, nama hamba Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Panjenengan dari golongan apa? Hamba tadinya dari golongan siluman. Hamba tadinya berasal dari Jawa Timur. Berarti panjenengan dari Nusantara. Betul. Dikirim tugas ke wilayah tersebut dari Jawa Timur. Sudah berapa lama? Tepatnya hamba dari Tuban. Sudah berapa lama panjenengan bertugas di sana? Hamba sudah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Panjenengan membawahi pasukan? Berapa pasukan panjenengan yang berada di bawah komando panjenengan saat ini? Hamba saat ini membawahi
5 triliun. 5 triliun pasukan. Tadi saya minta izin untuk dihadirkan sosok goib yang tugasnya berdekatan dengan pasukan Garuda dari negara Indonesia tentunya, yang sedang mendapatkan tugas misi perdamaian di perbatasan Lebanon. Dan panjenengan yang hadir, berarti panjenengan dekat dengan pasukan tersebut. Baik, hamba tadi melihat cahaya itu. Ya, cahaya ternyata panjenengan, cahaya dari panjenengan. Ya, hamba ikuti saja. Hamba kebetulan bertugas di laut. Di laut. Berapa jarak? Iya, jarak panjenengan dengan pasukan Garuda yang saya maksud itu berapa kilo kalau secara jarak manusia? Kalau di dunia manusia itu ada 50 kilometer. 50 kilometer. Tapi panjenengan bisa bercerita atau menceritakan bagaimana kondisi atau situasi area yang memang menjadi tanggung jawab pasukan perdamaian dari negara Indonesia tersebut. Baik, Silahkan, saya berikan waktu sepenuhnya, baru nanti kita lanjutkan dialog. kebetulan hamba memang ditugaskan untuk mengawal, yang terjadi di daerah atau di negara Lebanon. Bisa lebih tinggi suaranya, Ya, mohon maaf, biar supaya lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, baik. Kebetulan hamba itu memang ditugaskan oleh Panglima Gaib Nusantara untuk mengawal pasukan-pasukan atau tentara-tentara Indonesia yang ditugaskan di sana. Oh, panjenengan sudah memang khusus ditugaskan untuk mengkawal mereka. Karena waktu itu sebelumnya, waktu kejadian, pasukan-pasukan sekutu-sekutu dari Israel yang menurunkan kapal-kapal laut itu waktu itu. Makanya hamba ditugaskan di sana supaya bisa menghandle atau mencegah serangan-serangan mereka ke pasukan-pasukan TNI. Jadi kondisinya saat ini memang rawan sekali untuk pasukan kita, pasukan TNI. Karena dari pihak Israel dan sekutunya memang merasa terganggu dengan kegiatan pasukan TNI. Dan memang berbeda pasukan TNI ini dari pasukan-pasukan negara lain. Apa perbedaannya? Kan sama-sama menggunakan fasilitas militer. Betul. Apa yang membuat beda yang panjenengan lihat? Karena kalau hamba lihat, jadi bukan hanya sekedar menjalankan tugas dari negara atas nama pasukan PBB, bukan. Tapi
ternyata di diri-diri mereka itu memang betul menginginkan agar Palestina itu bebas, betul-betul bebas. Kami lihat di sana bukan seperti negara-negara lain yang hanya melaksanakan kewajiban dari tidak lebih PBB. Kalau dari TNI ini tidak. Mereka memang terlihat dari secara rohaninya. Itu mereka memang menginginkan agar Palestina itu merdeka, atau paling tidak Israel itu melaksanakan gencatan senjata dan tidak semena-mena. Itu yang kami lihat. Jadi perbedaannya kalau pasukan negara lain tuh niatnya karena melaksanakan tugas negara, ya kan? Iya. Kalau pasukan kita selain melaksanakan tugas negara, juga panggilan jiwa setiap individunya untuk melihat Palestina itu terbebas dari Israel. Betul, itu perbedaannya. Yang perbedaannya. Nah, satu hal yang mau saya tanyakan dari kasus ini, selain perbedaan tersebut, niat dan tujuan mereka. Kalau pasukan kita kan termasuk panjenengan kan dapat tugas nih ya, untuk membantu mengawal mereka, mengamankan, ya membantu sebisanya. Nah, kalau dari pasukan negara lain apakah sama? Mereka punya pengawal goib seperti panjenengan begitu? Sama. Mereka juga sama dengan kita. Negara-negara mereka ataupun ya dalam hal ini orang-orangnya, semua yang menjadi tentara ataupun ya sebutlah pengamanan, mereka memang mempunyai pendamping. Ya kalau pribadi pasti punya. Betul. Maksud saya kelompok seperti panjenengan nih yang ditugaskan khusus. Oh tidak. Ya kalau pribadi pastilah. Mereka juga kan tahu bahwa medan yang mereka masuk itu medan peperangan. Mereka hanya untuk memagari dari dirinya masing-masing. Melindungi dirinya sendiri. Ya kalau itu kan juga tentara kita punya semua ya. Saya tahu. Nah, berarti perbedaannya di situ. Iya. Tuh, terus berarti saat ini pasukan goib yang panjenengan pimpin tadi 7 triliun ya. 5 triliun itu khusus untuk menjaga pasukan Garuda. Nah, selama ini yang panjenengan lihat pasti sudah ada kontak fisik walaupun hanya berjalan-jalan karena itu perbatasan tuh. Iya. Ya kan? Atau memang sudah terjadi kontak senjata seperti yang di berita-berita? Betul. Sudah terjadi kontak senjata. Lalu bagaimana kondisi terakhir pasukan Garuda saat ini yang kalau pasukan kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada korban? Kalau korban meninggal tidak. Hanya korban luka-luka saja. Berarti berita yang saya lihat di media sosial itu bohong. Itu negara lain. Dari negara lain. Tapi kan di beritanya itu tentara kita. Berarti bohong itu. Iya, itu negara lain. Nah, saat mereka atau tentara kita secara fisik secara fisik mereka ketemu dan terjadi baku tembak. Apa yang panjenengan lakukan di saat itu? Pasukan panjenengan yang 5 triliun tadi, apa yang dilakukan saat itu terjadi? Ya, kalau kami itu membuat tabir atau penghalang supaya efek dari serangan-serangan besar itu berkurang, bahkan malah melenceng. Berarti secara kalau terlihat
oleh kasat mata kita kalau diperlihatkan berarti berbaur itu menyatu situ. Iya. Di area kerja pasukan Garuda itu. Betul. Tetapi perlu diingat, ini bukan perang biasa. Di dunia manusia kelihatannya hanya perang antara negara dan negara, manusia dan manusia. Iya, betul. Ini bukan perang biasa. Karena dari pasukan Israel dan sekutunya, mereka juga didukung oleh pasukan-pasukan gaib juga. Nah, justru tadi endingnya dari kronologis yang panjenengan sampaikan, saya mau bertanya hal itu. Saat ini panjenengan jumlah 5 triliun pasukan. Nah, saat terjadi bentrok itu, berhadapan seperti itu, yang panjenengan lihat jumlah pasukan gaib dari mereka atau yang membantu tentara-tentara IDF itu, berapa kekuatannya yang panjenengan lihat kemarin selama ini? Tadi saya sudah mau nanya itu. Iya. Berapa kekuatannya sekarang? Kekuatan. Jadi sama, menyebar juga. Jadi tidak hanya satu titik saja. Kebetulan yang berada di daerah atau di negara perbatasan Lebanon ini, mereka juga sama jumlahnya, banyak triliunan. Bahkan saya lihat ada pasukan merah segala. Oh, ada pasukan merahnya. Iya. Tapi selama ini bagaimana yang panjenengan hadapi sama pasukan panjenengan keteter atau seperti apa? Alhamdulillah kami masih bisa. Ya, kadang-kadang juga ada satu titik-titik yang memang jumlahnya sedikit diserang oleh pasukan merah banyak, ya kami juga ada yang gugur juga. Karena tetap sama, kami juga bangsa gaib, jin juga bisa meninggal. Sama. Mudah-mudahan pasukan-pasukan panjenengan yang sudah gugur mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tujuan kami di sini mengundang panjenengan untuk hadir di tempat kami dan mempertanyakan situasi dan kondisi justru karena memang ada keinginan kami untuk memperkuat pasukan panjenengan. Beberapa minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, kami sempat mengadakan eksplor di satu tempat dan bertemu dengan pasukan-pasukan gaib yang sangat banyak sekali, dan alhamdulillah mereka sudah muslim dan mereka sudah menyatakan kesanggupannya untuk diperbantukan. Ya alhamdulillah, berarti datang lagi bantuan-bantuan saat ini. Alhamdulillah banyak dari Nusantara ini yang mengirimkan, entah dari mana. Tapi mereka semua ketika datang sudah sama seperti kami. Ya sudah, sekarang panjenengan saya mohon tunggu ya. Nanti bisa bergeser tempat. Saya mau undang mereka ke sini. Baik. Saya akan hadirkan pimpinannya. Ya. Bergeser tempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani. Assalamualaikum. Ki Aling, mohon kehadirannya tempat ini dan masuk dalam tubuh mediator Allah. Sinkron kesambungkan suaranya. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ki Aling? Sehat? Alhamdulillah baik, panjenengan. Alhamdulillah sama-sama sehat. Berkat doa Ki Aling dan seluruh masyarakatnya. Ya, terima kasih saya juga ucapkan. Sudah. Gimana perjalanan amaliyahnya? Ya alhamdulillah sekarang
Masih berjalan kan? Masih berjalan, masih mandi tobat saya. Alhamdulillah. Waduh, badan sakit-sakit semua saya. Ya, seperti itu ya. Ya, semua tahapan amalia itu pasti ada cobaan-cobaan dan Ya, badan terasa sakit-sakit, mandi tobat semua. Anak buah saya juga sama, suruh mandi tobat semuanya ya itu. harus, semuanya harus. Begini Ki Aling, Ya, ada apa panjenengan? ada hal penting yang mau saya sampaikan. Ya, Dulu pertemuan kita, saya pernah menyampaikan pada Ki Aling, suatu saat apabila tenaga Ki Aling dan pasukannya di sana dibutuhkan, apakah Ki Aling siap membantu? siap. Nah, Sesuai komitmen saya waktu itu, saya siap. dan saya lupa waktu itu jumlah pasukan Ki Aling itu 7.000 triliun atau 700.000 triliun kalau tidak salah. 700.000. Wilayah saya kan luas itu. 700.000 triliun. Iya, Masya Allah. luas. Wilayah saya sampai ke jalan kereta itu masih wilayah saya itu. Gini, tadi saya baru saja berdialog dengan salah satu pimpinan pasukan Goib di sana yang sedang menjaga pasukan Garuda dari negara Indonesia yang sedang melaksanakan misi perdamaian di sana. Ya, Dan kekuatannya hanya 5 triliun. Sementara pasukan yang Goib yang dihadapi itu di sana sangat banyak sekali dan sudah bercampur dengan pasukan merah. Nah, dari 700.000 triliun nih, pasukan yang Ki Aling pimpin, berapa kira-kira pasukan yang bisa diperbantukan untuk 500.000 saya bawa. 500.000 Yang triliun. 200.000 untuk menjaga wilayah dan untuk apa namanya ngajak-ngajak yang lain-lain Iya, itu. betul. Karena jujur saja daerah saya itu masih banyak sekali yang masih. Siapa yang memimpin Ki Aling sendiri? Saya sendiri. Oke, nah sekarang Ki Aling silahkan untuk berkenalan dulu dengan pimpinan pasukan yang sudah bertugas lebih dulu di sana. Dia ada di dalam, terlihat dengan jelas dan terbuka hijabnya Allah. Silahkan, siapa nanti yang akan menjadi komando di sana? Assalamualaikum. Ya, baik. Saya manut, saya ikut panjenengan. Ya, baik, baik. Terima kasih. Ya sudah. Jadi gimana? Siapa Ya, yang akan memberikan komando? panjenengan Mahmud Abbas saja yang memimpin karena beliau sudah lebih duluan. Beliau sudah lebih tahu. Dan Ki Aling siap menerima? Saya siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah anugerah ya, menjadi kesempatan untuk Ki Aling dan pasukan-pasukannya untuk bisa ikut berjihad di sana. Iya, saya siap sesuai komitmen saya waktu itu ke panjenengan. Saya siap. Nah, nanti teknisnya begini ya, panjenengan tadi harus memilih di antara 200.000 triliun yang ditinggalkan. Panjenengan cari wakil panjenengan yang bisa memimpin ya, yang bisa melanjutkan tugas-tugas panjenengan di situ. Ada nanti panglima saya suruh di sini saja dulu. Silahkan, nggak apa-apa, keberangkatannya di sana saja. Nanti ajak Ki Mahmud Abbasnya ke Istana Ki Aling dulu ya, supaya lebih mengenal pasukan-pasukannya. Perkenalkan dulu ya. Dan ingat, nanti tugasnya yang pertama panjenengan berarti akan berhadapan dengan pasukan-pasukan Goib dari pihak musuh yang melindungi tentara-tentara IDF. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang harus diwaspadai, mereka dilindungi pasukan-pasukan merah. Ya. Jadi panjenengan sama pasukan harus bisa strategi bagaimana mengalahkannya. Nah, satu itu. Yang kedua, apabila memang pasukan-pasukan mereka sudah lemah, panjenengan juga bantu untuk menghancurkan sumber daya mereka.
tentaranya kalau bisa enggak apa-apa. Ya, siap. Semuanya sebanyak-banyaknya panjenengan membuat prestasi di sana. Berarti boleh nanti saya membunuh. Boleh, itu kan perang. Boleh. Saya kira tidak boleh. Saya waktu Boleh. itu juga kan sudah janji sama panjenengan nggak boleh lagi membunuh. Makanya Nah, di sana itu kan yang dibunuh adalah musuh Islam. Ya, Mereka begitu. itu sedang memerangi saudara kita yang di sana. Mereka ingin mengusir saudara kita yang ada di Palestina, juga menyerang saudara kita yang ada di Lebanon. Dan mereka sudah menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan Islam. Tidak bisa seperti itu. Ya. Saya siap. Makanya hukumnya adalah perang. Panjenengan boleh membunuh mereka atas dasar karena mereka memusuhi Islam. Gitu, ya, dengan senang hati saya. Alhamdulillah. Ya udah, kami di sini turut berdoa, mendoakan semoga kekuatan panjenengan dan pasukan panjenengan selalu bertambah setiap harinya, dibantu oleh malaikat-malaikat Allah nanti bekerja sama di sana. Jadi yang kami serang itu boleh orang-orang mereka. Boleh diserang orang-orangnya, boleh fasilitas tempurnya. Silakan semuanya panjenengan atur dari 500.000 triliun. Panjenengan leluasa untuk mengatur, untuk menempatkan pasukan di mana saja. Ya. Yang terpenting, yang terutama lindungi pasukan-pasukan Garuda yang di sana. Ya. Pasukan dari negara Indonesia. Ya, siap. Dengan misi perdamaian. Siap. Ya, nanti teknis lebih jelasnya panjenengan bisa berdialog dengan Mahmud Abbas. Ya, yang penting itu tadi saya akan sampaikan nanti ke rakyat saya, pasukan saya kan kemarin sudah janji tidak mau membunuh lagi. Ya kalau di sini jangan kan, kalau di sini mereka orang Islam. Ya, takutnya mereka juga tidak mengerti seperti saya. Ya, nanti panjenengan sampaikan. Ya. Misi panjenengan kemana, apa yang dilakukan dan siapa yang diperangi ya. Sampaikan dengan rakyatnya supaya bantu doa nanti. Ya, siap. Nah, sudah silakan. Nanti panjenengan langsung ke istana sama Mahmud Abbas untuk koordinasi. Silakan secepatnya lebih baik. Kalau sudah selesai, sudah penyampaian selesai, silakan berangkat langsung dari sana. Baik. Ya, sudah, silakan diajak. Ya. Baik. Terima kasih sudah mempercayakan saya dan pasukan saya. Ya, sama-sama. Mohon doanya agar kami semua bisa menjalankan tugas dan menyelamatkan orang-orang Islam juga. Walaupun kami belum apa-apa, tapi kami sudah merasakan kedamaian itu, Islam itu sudah begitu nikmat sekali. Saya rasakan dan pasukan-pasukan saya juga. Ya baik. Saya pamit, saya mau sama itu panjenengan Mahmud Abbas mau saya bawa ke pasukan saya dulu. Jangan lupa dijamu. Tadi saya sebelum sempat. Ya, siap. Monggo saya bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua mengizinkan Allah. Semua energinya kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur semuanya, kita doakan mudah-mudahan pasukan Ki Aling beserta 500.000 triliun pasukannya bisa memberikan efek positif ya, bisa memberikan prestasi dalam tugas perdananya ini ya. Yang terutama kita melindungi pasukan-pasukan dari Nusantara ini atau dari Indonesia yang sedang dalam misi perdamaian, dan semoga semua yang terlibat dalam proses bantuan pasukan Gaib ini juga mendapatkan limpahan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.